oleh orang yang tidak profesional. Tetapi di tangan para sepuh suhu senior spesialis dan ahlinya, Kusarigama adalah senjata yang sangat mematikan. Raizo sebenarnya punya banyak kesempatan untuk pergi sejauh mungkin dan bersembunyi di tempat aman dibandingkan berada di kota dan tempat terbuka seperti ini. Tetapi bayangkan akan rasa sakit hati kehilangan Kiriko yang masih membekas di ingatannya. Setelah diculik dari keluarganya, hanya Kiriko lah harapan Raizo untuk memiliki seseorang yang tulus peduli terhadapnya. Tetapi sang guru malah membunuhnya begitu saja, sehingga sekarang saat ini tujuan Raizo adalah untuk membalas dendam kepada si guru dan klannya dengan cara bekerja sama dengan Mika yang kebetulan sedang menyelidiki tentang kasus klan Uzuno. Sehingga Mika segera menemui Rian untuk memberitahunya bahwa kecurigaan mereka berdua selama ini kemungkinan adalah benar, karena tidak mungkin pemerintah sampai mengutus seseorang untuk menemuinya hanya untuk memastikan penyelidikan ini. Tiba di komplek rumahnya, Mika diberitahu tetangganya tentang pemadaman listrik yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga Mika menjadi sangat khawatir karena dari hasil penyelidikannya, ciri-ciri awal kemunculan para ninja pembunuh sudah pasti selalu ditandai dengan lumpuhnya pencahayaan, yang ketika sudah masuk ke dalam kamar, alangkah terkejutnya Mika saat menemukan sebuah amplop berisi pasir hitam, dan tiba-tiba sungguh tak diduga Raizo sudah ada di sana selama berjam-jam hanya untuk melindungi dan menemui Mika secara langsung. Yang tujuan daripada dia kesini adalah tentu saja untuk membantu Mika menemukan klan Uzuno sekaligus membalas dendam kepada si guru. Mereka berdua pun berhenti di swalayan untuk merubah penampilan demi untuk mengurangi resiko ketahuan. Di mana Mika yang bagung pun malah menghubungi Rian untuk memberitahunya bahwa saat ia ini bersama dengan Raizo. Sehingga Rian segera memberitahu lokasi tempat untuk mereka bisa bertemu. Tiba di lokasi pertemuan, Raizo yang memiliki insting kuat pun langsung bisa menyadari niat Rian yang ingin menangkapnya. Dan Rian ternyata punya agenda sendiri dan metode sendiri untuk menggali informasi mengenai klan Uzuno, yaitu dengan menangkap dan menginterogasi Raizo dengan cara yang sedikit memaksa. Dengan tangan dan kaki yang terikat, lengkap dengan lampu sorot agar Raizo tidak bisa kabur di kegelapan. Rian yakin jika caranya akan lebih efektif untuk menyelesaikan kasus ini. Kasihan melihat Raizo, Mika pun menemuinya untuk sekedar memberinya air minum. Raizo memperingatkan Mika bahwa lokasi mereka berada saat ini terlalu terbuka dan malahan mudah untuk dilacak oleh para ninja. Sehingga Mika dengan cepat menemui Rian untuk memperingatkannya bahwa saat ini mereka semua sedang dalam bahaya. Tetapi Rian yang percaya diri pun dengan pasukan taktisnya tidak mengindahkan peringatan tersebut. Sampai ketika para ninja sedang sibuk membantai pasukan taktis dengan mudah, Mika sendiri terlihat sedang melepaskan ikatan Raizo. Tepat saat satu ninja sudah keburu masuk ke dalam sana, dan Rian yang di awal pede meremehkan para ninja tersebut hanya bisa menyaksikan satu persatu anggotanya dibunuh. Raizo menyuruh Mika untuk pergi duluan ke mobil, sementara dirinya akan menghadapi semua ninja hanya seorang diri. Mika sendiri terlihat sudah berada di mobil menunggu kemunculan Raizo yang ketika ia sedang harap-harap cemas tiba-tiba kembali ke Raizo yang masih bertarung di dalam gedung. Meskipun ia punya kemampuan di atas rata-rata, tapi ia digempur terus-menerus lama-lama kelelahan. Sehingga Raizo memilih tempat lain yang lebih terbuka untuk melanjutkan pertarungan ini. Sementara Mika membawa Raizo yang terluka ke kamar hotel, yang disitu Mika dan Rian sepakat untuk akan sengaja membiarkan Raizo ditangkap oleh para ninja. Tapi tentu saja ada rencana di balik itu, yakni memasukkan alat pelacak di dalam tubuh Raizo, yang karena mereka bisa mengetahui di mana markas klan Uzuno berada. Raizo dibawa dalam sebuah peti besi untuk diserahkan kepala si guru, yang sepanjang perjalanan menuju ke sana Raizo memilih untuk bersikap tenang dan tidak panik. Justru ia
ia malah teringat dengan ajaran sang guru mengenai teknik penyembuhan diri, menggunakan jurus segel tangan yang berfungsi untuk mengubah cakra yang menjadi obat efektif. Yang saking efektifnya luka pada perut Reizo pun dapat rapat sendiri. Tiba di markas, Reizo langsung menghadap sang guru yang kini sudah pecak. Beliau teramat sangat kecewa terhadap tindakan yang memilih untuk berkhianat. Padahal dulu waktu pertama datangnya tempat ini si guru melihat potensi besar pada diri Reizo. Dan ada sedikit harapan tentang Reizo yang akan menjadi penerusnya. Tetapi pada kenyataannya takdir berkata lain sehingga sekarang Reizo harus mendapatkan hukuman mati alias pengkhianatan atau pengkhianatan yang telah dilakukannya. Dapat disaksikan oleh Takeshi dan para murid si guru tidak langsung membunuh Reizo, tetapi ingin puas terlebih dahulu menggunakan jurus yang sama, yaitu jurus pelintir ulu hati, yang ketika Reizo batuk darah keluarlah alat pelacak kecil dari dalam mulutnya, yang tepat saat Takeshi menyadarinya. Sementara itu Reizo yang diikat sudah dilepas dan memilih untuk masuk sendirian mencari Takeshi dan si guru untuk membalas dendam atas Kiriko dengan bermodal 2 bilah pedang di tangannya. Selesai menghabisi para Kuroco ini harus menghadapi Takeshi menggunakan cara licik, yaitu memakai jurus bacutan dengan mengikatkan kembali akan rasa sakit Reizo. Ketika melihat Kiriko mati dibunuh, Takeshi yang sudah salah besar mengingatkan momen tersebut karena justru malah memancing amarah dan kebrutalan Reizo yang malah balik membuat Takeshi menjadi ketar-ketir dibuatnya. Selesai menghabisi Takeshi, saatnya Reizo menghadapi sang legenda alias si guru yang di sini beliau menggunakan teknik rahasia yang belum sempat diajarkan, yaitu jurus ilusi bayangan yang membuatnya mampu hilang dan muncul dengan yang sangat cepat, dan Reizo diserang secara bertubi-tubi. Yang meski Reizo sudah berusaha maksimal, ia tidak punya peluang untuk menang melawan jurus tingkat tinggi yang dimiliki oleh gurunya. Tepat saat Reizo akan dibunuh, muncullah Mika yang berhasil menyelamatkannya. Namun sungguh sangat disayangkan, si guru tiba-tiba muncul dari belakang dan menusuk dada kiri Mika yang membuatnya langsung terjatuh, dan untuk kedua kalinya Reizo harus melihat orang baik di tangan biadab gurunya. Yang pada titik ini Reizo benar-benar sudah tidak tahan dengan gurunya. Amarah yang ada pada dirinya memancing cakra dalam tubuhnya keluar, sehingga tanpa sadar Reizo bisa meniru sebuah jurus tanpa ia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Dan ya, kini saatnya si guru ketar-ketir melihat anak didiknya sendiri, dan si guru harus tewas saat itu juga. Di luar dugaan, Mika ternyata masih hidup berkat cacat lahir yang dialaminya. Dan film pun berakhir. Tamat.